Sekarang ini saya sedang berada di kebun cabai. Ketika lewat ke sini, sungguh saya tertarik karena pertumbuhannya ini sangat subur. Ini tidak biasanya orang menanam karena polanya seperti ini. Ada dua jenis cabai yang ditanam, ada cabai caplak, ada juga inul. Dan pola tanamnya, inul diapit oleh caplak, inul berada di tengah, dan kedua sisinya itu ditanami dengan caplak. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimanakah sehingga pertumbuhan cabainya ini sampai sesubur ini, dan kenapa juga pola tanamnya 3 baris begini ya. Untuk lebih jelasnya, marilah pemirsa kita tanyakan kepada pemiliknya. Bersyukur memang di hari ini kita bisa bertemu karena berbarengan dengan waktunya penyemprotan. Ayo pemirsa, kita dekati beliau, kita tanya-tanya sampai sepuasnya. Ya. Lahan ini luasnya berapa, Wan? 100. Oh, 100 bata. 100 bata. Dihitung cabainya berapa pohon? Sekitar 3.000-an. 3.000 pohon untuk cabai caplaknya. Inulnya berarti setengahnya. Ya, karena inulnya ada di tengah-tengah. Pupuk kandangnya untuk 100 bata ini dikasih berapa? 80 karung. Harga berapa tuh untuk sampai ke sini? 16.000. Jenis pupuk kandangnya? Telur, ayam telur. Ayam telur ya. Kalau di sini disebutnya berak murni ya di sini, karena memang tidak dicampur dengan sekam padi, sehingga dikatakan sebagai berak murni. Tekniknya ini di lobang-lobang atau ditebar? Tebar aja. Tebar, dikasih urea. Oh, ada urea juga yang ditambah urea. Berapa kilo tuh urea? Campur sih urea, mes, poska, TSP atau SP36? ya, SP36. Perbandingannya? Perbandingannya 21. TS 2, mes 2, urea cuma 1. Terus satu lagi Ponska tadi kan? Poska 2. 2 kali lipat juga. Berarti berapa ya kira-kira untuk mendapatkan 4 kintal? 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal. 4 kintal setengah. Oh, 4 kintal setengah. Iya, bener kalau begitu. 4 kintal setengah, 1 kintal, 1 kintal untuk ZA. Kemudian SP36, Ponska, 1 kintal, 1 kintal. Satu lagi TSP. TSP-nya 2. Oh, urea yang satu. Oh ya, ureanya hanya 1 bagian ya. Masing-masing yang lainnya itu 1 kuintal. Hanya urea saja yang dikurangi. Ya, itu ya untuk pupuknya, pupuk dasar. Kemudian untuk pupuk dasar ini sebelum ditanam, berapa minggu jedanya sampai mulai ditanam? Dibolongi dulu, kalau udah dibolongi 1 minggu baru ditanam lagi. Oh, berarti 2 minggu ya. Dibiarkan pupuk tersebut sampai mengendap, meresap ke dalam tanah, baru ditanami. Nah, seperti itu pemirsa, ternyata prosesnya kenapa tumbuhnya sampai subur-subur begini. Kemudian untuk penyemprotan? Penyemprotannya 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali. Sekarang untuk pupuk tambahan, pupuk susulan maksudnya, dengan menggunakan apa saja? Cor? Mes sama Poska, Mutiara, KNO. KNO3. KNO3 buah atau KNO3 daun? Yang warnanya merah apa warnanya putih? Pertama merah. Merah ya. Oh, sekarang sudah mulai putih. Sekarang udah mulai putih. Ukurannya, dosisnya? Dosisnya 2 itu kan bungkus. 2 bungkus 2 bungkus KNO3. KNO3, 2 bungkus Mutiara. Ya. Yang 16 cap banteng. 1 kilo 1 kilo. Kalau KNO3 kan 2 kilo. Ya, KNO3 2 bungkus berarti 4 kilo. Kemudian mutiaranya 2 bungkus 2 kilo. Ya.
Terus apa lagi? Sama Poska. Ponska Ponskanya 5 kilo. 5 kilo. Berarti NPK-nya banyak ya. 2 kilo Mutiara, Ponska 5 kilo. Ponska plus atau Ponska biasa? Plus. Ya, luar biasa. Jadi untuk mendapatkan seperti ini ternyata biayanya bukan sedikit ya. Pantas pertumbuhannya bagus sekali. Memang dalam pemupukannya juga sangat maksimal. Artinya bahwa kalau ingin sehat, ingin tumbuh dengan subur, ingin baik hasilnya, makanya harus berani dalam pemupukan dan perawatan. Dan tentunya harus jeli ya dalam perawatannya, jangan sampai lengah sehingga muncul ada penyakit-penyakit atau hama yang menyerang. Plastik Habis 1 roll. 1 roll harganya Harganya 620 620. ya. 100 bata ternyata cukup 1 roll saja ya. Apa sebabnya Wan? Kok penanamannya ini 3 baris? Kan ini kalau ini habis ini panen. Ini panen. Dan memang caplak mah hanya sebentar. Ya, cabai mah harus kuat itunya obatnya. Pengobatannya ya. Pengobatannya. Menjaga terutama dari busuk, lodoh itu ya. Ya. Atau dari patek. Tapi kelihatannya ini obat patek sudah ada. Tajeb. Pertumbuhannya subur dengan helai-helai daun yang sangat sehat. Bahkan kalau kita perhatikan daun dimulai dari batang, dari pangkal batang sama sekali belum ada yang mati. Dan sangat mulus, tidak ada gangguan apapun. Artinya bahwa perawatannya maksimal. Selain pertumbuhannya yang baik, juga kalau perawatan yang maksimal, maka tumbuhnya pun tidak akan ada gangguan. Apalagi sekarang ini harga cabai sedang dalam keadaan cukup mahal harganya. Mudah-mudahan saja ini masih kebagian harga mahalnya. Bahkan kalau inul harganya lebih mahal ya, bahkan sampai 100 untuk cabai caplaknya sendiri. Sekarang untuk harga petani Capak 745 ini. lagi 45 harganya. Obatnya apa saja? Ini Biotogro. Kalau Biotogro itu pupuk daun ya? Ini pupuk daun. Dosisnya Nah, segini nih. 1 tutup ya. 1 tutup. Kemudian untuk racunnya Amazon. diperlihatkan itunya Amazon. Ya. Dosis oh, 1 sendok Sama Abasel dicampur ya. ya, sama ini nih. Wah, kok 3 Bulldog. Bulldog lagi. Jadi gimana itu dosisnya? Untuk Abasel berapa? 1 sendok. 1 sendok. So 1 ya. Abasel 1, kemudian Amazon 1 dan Bulldog 1. Jadi 3 sendok makan ya untuk tank semprot sebanyak yang 16 liter. Kemudian untuk fungisidanya banyak lagi. Ini apa? Ini buat daun. Pupuk daun juga. Pupuk daun kalau gitu 2. Ini Tajeb. Pupuk daun 2 macam. Kemudian fungisida Detazeb. Tambah apa lagi? Ini Turek. Turek itu fungisida atau apa? Ya. Fungisida ya, Turek. Berarti fungisidanya ada 2 macam ya, Turek dengan Detazeb. Ini sama Nahara. Ini buat
kalsium. Ini kalsium ya untuk kesehatan buah agar lebih tahan dari kerontokan, untuk menghindari dari kekurangan kalsium. Wah, ini mewah sekali. Dan memang pemirsa, dan beginilah kalau perawatan untuk cabai. Banyak sekali biayanya yang harus dikeluarkan, baik untuk kesehatannya ataupun untuk pertumbuhannya. Apalagi nanti kalau sudah mulai berbuah, ditambah lagi dengan menghindarkan dari serangan lalat buah ya. Sekarang belum? Belum. Oh, belum yang khusus ya. Ini masih racunnya racun jenis yang umum. Belum dipasang racun lalat buah. Lalat buah itu bisa dilakukan baik dengan penyemprotan ataupun dengan perangkap. Makanya pantas kalau cabai harganya mahal, memang biaya perawatan pun sangat mahal. Seperti ini biaya perawatannya, bahkan mungkin dalam satu kali penyemprotan ini bisa menghabiskan berapa, Wan? Ini berapa tangki? 5 tangki. Kalau dirinci biayanya sampai berapa puluh ribu nih habisnya, bisa dihitung. Obat ini saja ini untuk untuk sebanyak ini habis berapa nih? Ini 200. Tuh kan 200.000 satu botol. Ini 68. Ya 68.000. Ini 140. Bukan 700. 700 ribuan ini paling bisa digunakan Ya, 1 bulan. 1 bulan ini, di masa sekarang masih kecil. Apalagi nanti kalau cabainya sudah mulai besar, sudah mulai berbuah, tambah lagi dengan obat perangkap lalat buah, itu akan lebih membengkak lagi. Jumlah penyemprotannya juga bukan 5 lagi, barangkali itu akan lebih dari 5, bahkan puluhan. Artinya memang biayanya sangat mahal ya. Makanya bersyukur sekarang ini dengan harga yang mahal, bagi para petani ini cukup menggembirakan. Minimalnya tidak merugi. Di harga sekarang berarti petani ini saatnya untuk mengambil keuntungan. Dan memang munculnya harga-harga seperti ini sangat jarang sekali. 4 tahun sekali. Oh gitu, munculnya itu 4 tahun satu kali. Seperti inilah pemirsa untuk proses perawatannya. Untuk usia seperti ini hanya dilakukan 1 minggu 1 kali saja penyemprotannya, jadi tidak terlalu sering karena memang hanya penjagaan saja. Bisa diperhatikan keberadaan kesuburannya, ini sangat luar biasa. Subur sekali batang cabainya ini, lihat. Dengan tunas-tunas samping yang cukup banyak dan pohon utamanya besar ya, besar-besar. Daunnya juga lebar-lebar. Dan yang menarik di sini ini ada proses penanaman yang berbeda dari biasanya. Dalam satu bedengan ini ditanam 3 baris, tapi dalam 2 jenis, dalam 2 varietas. Kalau yang di samping itu namanya jenis caplak, sementara yang di tengah, yang ini jenis inu, atau orang juga menyebutnya cabai domba ya. Dan penanamannya pun ada sedikit perbedaan, ada beda waktu. Setelah cabai caplaknya agak besar, baru inulnya disusulkan. Beda berapa hari? Seminggu. Oh, beda seminggu. Umurnya sampai sekarang ini 1,5 bulan. Di usia 1,5 bulan ini, khusus untuk caplaknya sendiri sudah mulai berbunga dan
sudah memunculkan calon buahnya. Buahnya sudah mulai mentil. Nah, seperti ini pada cabang-cabang pertama sudah mulai bermunculan 1 atau 2 batang. Nah, lihat, sebulan ke depan mungkin sudah bisa mulai dipanen. Nah, barangkali Aiwan dicukupkan sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ke sini nanti pada waktu sudah mulai panen ya. Aiwan pengen lihat bagaimana hasilnya, hasil panen, minimalnya di hasil panen pertama. Ya, itu saja. Terima kasih Kak Aiwan sudah terganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.